kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Bergabungnya sejumlah pemain keturunan ke dalam skuad timnas Indonesia sukses membuat prestasi skuad Garuda melejit. Namun, di balik melejitnya prestasi timnas, ada negara-negara lain yang iri melihatnya. Negara-negara ASEAN ramai-ramai mengkritik Indonesia yang begitu kental dengan aroma Belanda. Seakan menjawab nyinyiran dari negara-negara tetangga, PSSI langsung gercep mengamankan kesempatan kerjasama dengan KNVB. Indo-Belanda kini benar-benar menyatu sebagai dua federasi sepak bola yang saling berkolaborasi. Apakah langkah PSSI ini akhirnya bisa membuat negara tetangga menyudahi nyinyiran mereka? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak terlewat konten-konten menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment setiap harinya. Siapapun warga negara Indonesia pasti mengingat bahwa Belanda pernah menguasai tanah air di era kolonialisme. Namun siapa sangka, era kolonialisme bisa membawa sebuah berkah di era yang akan datang. Bisa disaksikan sekarang para keturunan Indo-Belanda kembali ramai-ramai datang untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketika Sintayong datang dan Erick Thohir maju sebagai ketua umum PSSI, naturalisasi menjadi proyek utama yang digalakan. Dua sosok penting sepak bola Indonesia bersama-sama memburu talenta-talenta berdarah Indonesia bahkan sampai ke tanah Eropa. Hasilnya bisa kita saksikan bersama, Indonesia berhasil meningkatkan prestasinya di kancah sepak bola internasional. Kehadiran pemain-pemain yang notabene adalah keturunan Indo-Belanda seperti Martin Pas, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangun makin menambah kualitas pasukan skuad Garuda. Indonesia kini menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. Bukan hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia secara keseluruhan. Bisa dibilang apa yang terjadi pada timnas Indonesia sekarang bak simbiosis yang saling menguntungkan. Ketika di masa lampau Belanda mendapat sejumlah sumber daya alam di Indonesia, Indonesia kini mendapat berkahnya. Sebuah berkah yang datang dalam bentuk pemain-pemain keturunan pendongkrak performa timnas merah putih. Sebelum kedatangan Sintayong serta merapatnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, Indonesia kerap jadi bulan-bulanan, bahkan di level Asia Tenggara sendiri. Sejumlah masyarakat Indonesia bahkan menyebutnya sebagai era kegelapan. Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan seringkali kepayahan, bahkan ketika menghadapi lawan yang harusnya mudah sekalipun. Namun, ketika Sintayong datang, beriringan dengan majunya Erick Thohir ke kursi Ketua Umum PSSI, prestasi timnas melonjak drastis. Komposisi skuad Indonesia pun banyak mengalami pergantian. Sebuah pergantian yang menarik nyinyiran negara-negara lain karena banyaknya materi pemain keturunan dalam skuad Indonesia. Netizen-netizen negara lain banyak yang mempersoalkan kehadiran para pemain keturunan dalam skuad Indonesia. Banyak dari mereka yang bilang bahwa timnas Indonesia yang tampil di berbagai ajang termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia bukanlah Indonesia, melainkan Belanda, karena banyaknya materi pemain keturunan Belanda. Ketika banyak pengamat, bahkan pengamat dari negara-negara Eropa kagum dengan Indonesia, warga negara-negara kawasan ASEAN banyak yang meremehkan. Menurut mereka, Indonesia tidak layak disebut tim terbaik ASEAN. Pasalnya, Indonesia sukses dengan materi pemain-pemain Belanda tidak seperti negara lain, termasuk Vietnam yang berhasil meraih kesuksesan dengan pemain-pemain lokal. Seiring perjalanan impresif anak asuh Sintayong di berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia, rasa hormat negara-negara ASEAN makin besar untuk Indonesia. Namun begitu, masih ada saja yang mempermasalahkan aroma Belanda dalam timnas. Hingga pada akhirnya PSSI mengunci sebuah kerjasama yang membuat nyinyiran bakal langsung terbungkam. PSSI baru saja merampungkan proses kerjasama dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Ketua Umum Erick Thohir dan Sekjen KNVB Guus de Jong bahkan sempat memamerkan sebuah jersey setengah timnas Belanda dan setengah timnas Indonesia. Jersey ini adalah sebuah simbol kolaborasi antara dua federasi ini.
Praktis, kerjasama ini akan membungkam semua nyinyiran yang mempertanyakan aroma Belanda kental dalam skuad Indonesia. Kerjasama ini seakan memberi sinyal bahwa Belanda adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia juga bagian dari Belanda dalam hal sepak bola. Negara-negara lain tidak lagi bisa protes karena Belanda dan Indonesia memang benar-benar berkolaborasi. Di sisi lain, kerjasama Indo-Belanda pastinya akan membuat negara-negara ASEAN yang lain iri. Bagaimana tidak, Belanda saat ini dikenal sebagai negara dengan tradisi kuat sepak bola. Negeri yang lekat dengan julukan negeri kincir angin ini punya segudang talenta sekaligus kompetisi yang termasuk kompetisi elit benua biru. Melalui sang sekjen, KNVB bertekad membantu peningkatan mutu sepak bola Indonesia. Gis De Jong bahkan tidak ragu memberi julukan baru buat pasukan Garuda. Di mata sekjen KNVB itu, Indonesia bukan lagi sebuah raksasa yang tertidur. Hasil yang selama ini didapat Indonesia layak membuat skuad Sintayong dicap raksasa yang siap menjatuhkan lawan-lawannya di Asia. Selain karena lobi-lobi Erick Thohir yang terkenal itu, KNVB mengaku bersemangat membantu Indonesia karena melihat negara kita sebagai sebuah negara yang potensial. Berawal dari sebuah program yang diberi nama Oranye Indonesia pada tahun 2021, ada atensi yang besar terhadap timnas Belanda dari masyarakat Indonesia. KNVB terkesan pada sebuah momen yang memperlihatkan banyaknya fans timnas Belanda di Indonesia. Memang KNVB tahu kalau masyarakat Indonesia sudah punya timnas Indonesia sebagai timnas utama yang akan mereka dukung. Namun mereka juga melihat ada begitu banyak masyarakat yang mengidolakan timnas Belanda sebagai jagoan kedua. Berangkat dari momen-momen tersebut serta menilik hubungan antara Belanda dan Indonesia yang memang terkenal bagus, KNVB memutuskan untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Tentunya ini adalah sebuah langkah yang mendapat apresiasi besar dari PSSI lewat Erick Thohir dan jajarannya. Bagi Indonesia, ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari kerjasama PSSI KNVB ini. Menurut Erick Thohir, selain melakukan pembinaan terhadap pemain, kerjasama ini juga akan memfokuskan pembinaan wasit tanah air. Indonesia juga akan dibantu mencari lawan-lawan berkualitas di pertandingan-pertandingan uji coba nantinya. KNVB melihat adanya potensi Indonesia berkembang menjadi sebuah negara sepak bola yang kuat. Untuk alasan itulah mereka mau bekerja sama dengan PSSI demi mengembangkan sepak bola Indonesia. KNVB juga bertekad menularkan atmosfer sepak bola Belanda, lebih khususnya sepak bola Eropa ke dalam permainan sepak bola Indonesia. Kerjasama antara KNVB dan PSSI tentu sejalan dengan misi PSSI di bawah komando Erick Thohir. Selama ini Erick bertekad membawa perbaikan ke dalam sepak bola Indonesia. Target Erick setelah timnas disebut-sebut bakal menyasar perbaikan pengembangan sepak bola dini di tanah air. Praktis, kehadiran KNVB sebagai mitra bakal makin menunjang misi PSSI yang satu ini. Itulah dia ulasan mengenai kerjasama KNVB dan PSSI yang bakal membuat nyinyiran negara tetangga langsung berhenti. Menurut Football Lover sendiri, apakah kerjasama dua asosiasi sepak bola ini akan banyak berarti buat Indonesia? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.